Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kemarin kita sudah memulai membahas doa Qunut, makna yang terkandung di dalamnya. Kita sudah mulai membahas poin yang pertama, yaitu mohon diberi hidayah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah diberi hidayah kepadanya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjuki aku, beri aku hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk atau orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Namun pembahasan kita kemarin belum selesai. Kita baru sampai kepada macam-macam hidayah. Kita ulang sedikit lagi. Setidaknya ada 5 macam hidayah, 5 macam petunjuk yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Dari mulai yang pertama adalah hidayah insting, lalu kemudian yang kedua hidayah indra, yang ketiga hidayah akal, yang keempat hidayah agama. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, keempat hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan semua kepada manusia, tidak dibeda-bedakan. Setiap manusia Allah berikan kepadanya insting, Allah berikan kepadanya indra, Allah berikan kepadanya akal, dan Allah juga berikan kepadanya agama. Jadi sebenarnya hidayah agama itu sudah diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Allah misalnya dengan tegas menyatakan, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tapi di siang lain Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk untuk manusia. Dan semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Hei manusia, ini loh agama, ini loh petunjuk untuk kamu agar kamu hidup selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, tapi kenyataannya, nuwun sewu, bapak dan ibu-ibu,
terkait dengan hidayah yang berupa agama itu secara umum manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang mau menerima hidayah itu dan ada yang tidak mau menerima hidayah itu. Itulah yang kemudian yang menerima disebut sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman. Yang tidak mau menerima hidayah itu disebut sebagai orang yang kafir, orang yang ingkar, yang kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang beriman sendiri saja itu juga macam-macam bentuknya. Kalau kita misalnya merujuk pada surat Fatir, ya, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini oleh Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nah, hamba-hamba yang terpilih yang kemudian diberi hidayah Al-Quran itu saja kemudian macam-macam bentuknya. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, diberi hidayah Al-Quran, itu ada yang zalimul li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Sebagian lagi ada di tengah-tengah. Lalu wa minhum sabiqum bil khairati bi'idznih. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tiga golongan ini kemudian diberi makna, diberi pemahaman, ditafsirkan oleh para mufassir. Yang zalimul li nafsih, yang mengaya dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, tetapi hidupnya tidak mau mengikuti Al-Quran. Ya. Sehingga kemudian lalu, kalau diperbandingkan antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya, begitu banyak perbuatan buruknya. Jadi, ya beriman kepada Al-Quran, tetapi maksiate ya akeh banget, ya ono taate lah, tapi mung sithik. Nah, golongan yang kedua itu golongan yang tengah-tengah. Sudah beriman, ya taat, ya sholat, ya ngaji, ya puasa, itu kira-kira. Tapi ya maksiatnya masih jalan terus. Jadi sehingga antara taatnya dengan maksiatnya itu kosong-kosong begitulah, atau satu-satu begitu, atau draw begitu. Nah, yang ketiga ini baru yang memang paling baik itu wa minhum sabiqum bil khaira bi'idznillah. Ini ditafsirkan sebagai orang yang beriman, yang kemudian betul-betul serius dengan imannya, menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga kemudian orang-orang yang seperti ini itu kemudian lalu hidupnya ya baik, sehingga kalau di persentase itu antara taatnya dengan maksiatnya ya banyak taatnya. Itulah yang disebut dengan timbangannya berat, itu amalnya berat, itu ya orang yang taatnya lebih banyak ketimbang maksiatnya. Loh, kenapa kok masih ada maksiatnya? Ya, selama kita itu masih mau disebut sebagai manusia, ya sedikit atau banyak pasti ada masih maksiatnya. Tidak ada orang kemudian lalu masih sebagai manusia tidak pernah maksiat. Jangan dibayangkan kalau kemudian orang sudah jadi kiai, jadi ustadz itu lalu kemudian pasti taat terus, ya enggak. Yang enggak pernah maksiat itu hanya malaikat saja. Dan nabi, karena nabi itu maksum. Maksum itu maksudnya dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya.
Jadi sebenarnya agama itu sudah diberikan, ya. Allah sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad itu tidak lain adalah dalam rangka memberikan hidayah agama itu. Allah setiap saat menurunkan para nabi, para rasul untuk membawa agamanya disampaikan kepada umat manusia itu. Nah, disinilah ya Bapak dan Ibu-ibu, lalu masih ada satu hidayah lagi. Di samping ada hidayah agama tadi, yaitu apa yang disebut dengan hidayah taufik itu, atau hidayah at-taufiq itu. Hidayah yang menjadikan kita itu lalu kemudian bisa menerima hidayah al-adiyani tadi itu, bisa menerima hidayah agama tadi. Sehingga antara apa yang dikehendaki Allah dengan apa yang kita mau itu pas. Ya. Jadi at-taufiq itu maksudnya itu ya cocok tuh. Ya. Cok gali gacok, cocok itu. Ya, jadi antara kehendak Allah memberikan hidayah lalu kita iman kan cocok namanya. Allah memberikan hidayah kok kita tidak beriman, tidak cocok itu namanya. Sudah iman saja itu kadang-kadang pemahaman kita terhadap apa yang kita imani belum tentu benar. Butuh hidayah lagi. Itu juga hidayah taufiki. Sudah iman, sudah paham dengan benar, belum tentu mau mengamalkan. Butuh hidayah lagi itu. Jadi kalau kita itu beriman, lalu kemudian pemahaman kita terhadap apa yang kita imani benar, lalu kita kemudian bisa mengamalkan apa yang kita imani dan apa yang kita ilmui dengan benar, itu membutuhkan hidayah at-taufiq. Nah makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita itu butuh hidayah Allah itu. Ya. Kalau persoalan sekali lagi insting kita sudah punya, diberi oleh Allah. Ya. Indra sudah diberi, akal diberi, agama diberi. Tapi persoalannya pas tidak dengan apa yang betul-betul dikehendaki Allah. Nah disinilah perlunya hidayah at-taufiqi. Dan kalau sudah berbicara hidayah at-taufiqi, ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Dan itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang ya kadang-kadang ya coba kita sendiri merefleksilah diri kita ini. Coba kita ini misalnya dari segi waktu maupun dari segi jarak itu kan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ya jauhnya bukan main. Dari segi jarak kita dengan Nabi itu berapa kilo kira-kira itu? Wis pokoknya aduh, ora iso ngitung. Wong numpak pesawat itu nganti 14 jam gitu. Kok 14 jam ya. 11 jam ya, 11 jam. Aduh. Dari segi waktu sudah 15 abad lebih. Ning ngalian. Malah anak asale ngono ya ana sing saka Demak, saka Boyolali, ana saka Purwodadi, ana saka Kudus. Ya Purworejo tak sebut, Pak. Purworejo. Jadi dari mana-mana. Tapi Allah kok kemudian memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa beriman kepada Al-Quran. Lalu kemudian alhamdulillah kita juga mau paham dengan Al-Quran dan mau mengamal Al-Quran. Loh itu hidayah yang luar biasa. Nisbatnya dulu banyak orang yang bahkan bersama dengan Nabi, ketemu Nabi sendiri, itu saja kemudian tidak percaya bahkan menjadi musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi itu sangat membanggakan orang-orang yang sudah jauh dari beliau tapi masih beriman pada Nabi. Kalau nisbatnya para sahabat beriman kepada Nabi wajar wong dia ketemu Nabi. Tapi nisbatnya Pak Edi loh, Purworejo loh kok iso beriman pada Nabi itu. Orang tahu ketemu. Wong krungu ceritane. Makanya disebut dengan as-sam'iyat, hanya berdasarkan pendengaran saja itu. Beriman.
Luar biasa itu. Itu adalah merupakan hidayah atau fikih, hidayah yang Allah berikan kepada manusia sehingga kemudian apa yang menjadi kehendak Allah itu kemudian bisa juga menjadi kehendaknya itu. Pas, ngepasi. Keyakinan kita itu pas dengan yang dikehendaki Allah. Pemahaman kita pas dengan yang dikehendaki Allah. Amal kita juga pas dengan yang dikehendaki Allah. Itu yang kita harapkan. Yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya itu disebut kadang-kadang juga tidak hidayah taufik, tapi hidayah ma'unah. Karena apa? Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah itu yang kita minta kepada Allah. Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, tunjuki aku, tunjuki kami ya Allah. Termasuk kalau kita juga berdoa dengan Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim itu. Ya Allah, tunjuki kami pada jalan yang lurus itu. Jadi itu kita mohonkan pada Allah. Sebab sekali lagi itu hak prerogatif Allah. Coba kalau kita lihat sejarah misalnya, paman Nabi itu Abu Thalib yang di dalam sejarah sedemikian rupa berjasa di dalam membesarkan Nabi, mendidik Nabi, melindungi Nabi. Itu oleh para sebagian besar sejarawan dianggap belum mendapatkan hidayah itu. Sehingga wafat masih belum dalam keadaan Islam. Ya, meskipun oleh sebagian sejarawan dianggap sudah ya, itu kontroversial, tapi sebagian besar pendapat yang pendapat yang paling diikuti belum. Nah, ini menunjukkan hidayah itu betul-betul semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada satu ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi ini hidayah yang sangat penting ya untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keyakinan kita pas, pemahaman kita terhadap keyakinan kita pas, lalu apa yang kita amalkan itu juga pas dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hidayah taufik itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, hidayah yang kita mohonkan itu adalah sebagaimana hidayah yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Jadi ada rujukannya, ada referensinya. Nah, siapa itu? Nah, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang besok pagi. Jadi satu poin saja ini nampaknya kita butuh paling tidak 3 seri ya. Nah, jadi untuk kunut ini mungkin enggak cukup nanti sebulan ini mungkin. Itu aja kalau masuk terus ya, kalau sok enggak masuk itu ya gurune absen itu ya pulang gasi ya embuh gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa jamaah istiqomah dan ngaji istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita teruskan besok pagi ya. Mari kita tutup sekarang ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.